Bapak Presiden Prabowo yang kita yakini betul-betul melakukan tindakan bersih-bersih, gebuk koruptor, gebuk para maling, gebuk para mafia. Dugaan korupsi besar di Buleleng seperti Pasar Banyu Asri yang perkiraan saya korupsinya ratusan miliar rupiah, tapi APH di sini masih bungkam. Pemirsa, mantan vokalis DPRD Bali, periode tahun 2014 sampai tahun 2019, Nyoman Tirtawan, kembali mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Buleleng untuk mempertanyakan laporannya yang telah diterima oleh Kejaksaan Agung RI dan kini telah dilimpahkan ke Kejari Buleleng. Kedatangan Nyoman Tirtawan ditemani Ketut Yasa, Ketua Aliansi Buleleng Jaya dan beberapa anggotanya, disambut hangat oleh Kasih Intel Kejari Buleleng di ruang posko pemilu pada hari Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut, Kasih Intel Kejari Buleleng, Dewa Baskara Haryasa, didampingi stafnya, berdiskusi terkait dokumen untuk menyinkronkan laporan dari Nyoman Tirtawan dengan dokumen yang diperoleh Kejaksaan Negeri Buleleng selama penyelidikan. Dalam pertemuan yang hangat tersebut, kedua belah pihak saling memberikan argumen terkait kasus yang dilaporkan mengenai dugaan korupsi atas penyewaan lahan yang diduga milik warga Batu Ampar, yang kemudian disertifikatkan oleh Pemkab Buleleng dan dikontrakkan kepada pihak ketiga. Hari ini saya datang bersama Aliansi Buleleng Jaya untuk mengawal bangkitnya kejayaan Buleleng. Saya mendapatkan surat dari Kejagung tertanggal 15 Januari 2025 karena sebelumnya saya melaporkan dugaan korupsi yang saya laporkan dulu mantan Bupati Buleleng, siapa namanya, Putu Agus Suratjana, dan mantan Kepala BPN Buleleng, Bapak Ngakan Wedana, dan beberapa temannya. Tanggal 4 Oktober 2023, saya melapor di Kejati, laporan saya dipetieskan, setelah saya lanjutkan melapor ke Kejagung. Sekarang ada reaksi bagus sesuai dengan informasi yang saya peroleh dari Kejati, dari Bapak Eka Sabana, bahwa kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejari Buleleng disposisi. Namun satu hal yang perlu dicatat, bahwa mengingat mantan Kejari dulu Pak Fahrul Rozi korupsi sampai 24 miliar rupiah, Sekda Dewa Ketupuspaka korupsi perizinan 16 miliar rupiah. Artinya Buleleng ini darurat korupsi. Mungkin di dekat kita ini ada bangunan Pasar Banyu Asri yang luas bangunannya sekitar 6.350 meter persegi. Kalau maksimum lah angka borongannya per meter 7 juta rupiah, nggak sampai 50 miliar. Tetapi itu menyerap anggaran APBD sebesar 159 miliar. Artinya anggarannya itu 3 kali lipat menurut saya penggelembungan ataupun dugaan korupsi. Atas itulah saya mohon Pak Kejagung, Pak Presiden Prabowo, Buleleng ini darurat korupsi karena kita ketahui, maaf, yang menjadi korban APH, maling ayam, maling sembako, namun korupsi yang puluhan miliar, ratusan miliar, selamat semua. Tidak tersentuh. Meskipun kita sudah koar-koar, meskipun kita sudah memberikan informasi, namun tetap bergeming. Saya memohon kepada Bapak Presiden Prabowo, Pak Kejagung, agar dugaan korupsi besar di Buleleng seperti Pasar Banyu Asri yang perkiraan saya korupsinya ratusan miliar rupiah, tapi APH di sini masih bungkam. Dan kasus juga korupsi pengelolaan aset tanah seluas 45 hektar yang ada dugaan kong kali kong, dugaan kerugiannya di atas 40 miliar rupiah. Syukur sekarang Pak Kejagung sudah merespon, namun perlu juga nanti saya berikan data dan keterangan
bahwa di sana sesungguhnya di HPL itu tidak ada HPL, yang ada HGU, ya, dan itu pun diganti dengan HPL fiktif karena menyebutkan batas tanah sebelah timurnya adalah tanah negara, padahal faktanya di lapangan itu adalah perumahan perkampungan milik rakyat. Jadi mohon Bapak Presiden, Bapak Kejagung, biar kerjanya di bawah betul-betul objektif, karena rakyat berpuluh-puluh tahun menunggu keadilan dari Bapak Presiden Prabowo yang kita yakini betul-betul melakukan tindakan bersih-bersih, gebuk koruptor, gebuk para maling, gebuk para mafia. Bapak Baskara sebagai Kasih Udel untuk memberikan tambahan data tentang HPL fiktif dan juga tambahan putusan pengadilan yang sudah dimenangkan oleh masyarakat, namun permohonan sertifikasinya ditolak oleh mantan Kepala BPN Made Sudarma karena ini adalah bentuk daripada pembangkangan perlawanan terhadap negara, di mana aparatur negara melawan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap inkrah. Saya ingin APH betul-betul membantu karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sekitar 55 kakak semenjak tahun 82. Masyarakat menjadi korban mafia, korban King Kong, korban konspirasi, korban penjabat tapi hatinya penjahat. Teman-teman media yang terus mengikuti perkembangan kasus ini, bahwa benar tadi pagi Pak Tirtawan datang dan benar kita menerima labdu dari Pak Tirtawan, yang mana labdu itu dikirim ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung disposisi ke Kejati dan Kejati mendisposisi ke Kejati Wilayah, yang mana mereka datang untuk berkoordinasi dan mengecek bagaimana pelaporan yang mereka terima, apa yang mereka kirimkan. Dan setelah kita tadi menerima beliau dan beberapa rekan, memang kita koordinasi masalah laporan-laporan dan meminta data-data yang akan mendukung laporan tersebut agar ini perkara menjadi lebih jelas dan terang. Demikian. Nah, tadi kan ada disampaikan bahwa ada indikasi pemalsuan dokumen ya terkait yang tadi dalam laporannya tersebut. Nah, bagaimana nanti kiat dari pihak kejaksaan sendiri atas ada dugaan pemalsuan dokumen tersebut? Ya, dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen, belum kita bisa memastikan apakah itu benar ada pemalsuan atau tidak, karena sebelumnya kita harus melihat data-data yang menunjukkan apakah itu suatu perbuatan pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana lainnya. Dan by data nanti kita lihat dan kita dalami ini masalah, biar kita tidak salah mengambil suatu keputusan dan kebijakan dalam penegakan hukum yang ada di negara kita.